Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita ada pada pagi hari ini dan kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kita. Kita boleh bangun, menghirup udara yang segar. Dan sebelum kita lanjut dalam kegiatan-kegiatan kita pagi hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh bangun pagi hari ini dan menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menghirup udara yang segar dari Tuhan. Dan Tuhan tolong kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma bahwa iman yang benar, iman yang sesungguhnya timbul ketika seseorang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Kita sangat membutuhkan kebenaran Allah untuk menjadi dasar dalam perjalanan kehidupan kita. Dan melalui kebenaran firman Allah yang kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh para penginjil-penginjil, ataupun melalui kita membaca firman Tuhan, maka muncul iman. Firman Tuhan adalah firman yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan adalah firman Allah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia melalui firman Tuhan, melalui kebenaran Allah, manusia dapat mengenal Allah dan manusia dapat beriman, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Iman adalah suatu keyakinan yang kuat, suatu keyakinan yang kokoh, mempercayai bahwa Allah ada. Allah sanggup memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, bagaimana kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, menjadi umat yang dikasihi Tuhan, menjadi umat yang disayangi oleh Tuhan, selain kita beriman kepada Tuhan, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, untuk dapat memiliki iman yang sesungguhnya, percaya yang sesungguhnya, hanya didapat ketika kita mendengar firman Tuhan, ataupun kita bisa membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Di akhir-akhir ini saudara sekalian, kita butuh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu banyak mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan.
sehingga kehidupan kita terpelihara, iman kita terpelihara. Kita tetap berjalan di dalam iman, kita tetap bangkit di dalam iman. Ada banyak hal yang kita lihat, ada banyak hal yang kita dengar di dalam dunia ini, membuat kita khawatir, membuat kita kecewa, memuat kita dalam kebimbangan. Tetapi saudara sekalian, melalui kehidupan kita banyak mendengar firman Tuhan, kita banyak membaca firman Tuhan, dan kita mengimani firman Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Iman adalah percaya yang sungguh kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah ada. Allah sanggup memberikan pertolongan. Allah sanggup memberikan jawaban. Allah sanggup memberikan pemulihan. Allah sanggup memberikan pertolongan yang sesungguhnya bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang yang percaya berharap kepada Tuhan, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah iman. Dan Allah senang apabila kita benar-benar beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan adalah pusat kehidupan saudara dan saya. Saudara sekalian, melalui kita banyak mendengar firman Tuhan, setiap pagi saudara mendengar program doa dan firman Tuhan, yakinlah mulai kebenaran Tuhan yang disampaikan, maka saudara akan terus menumbuhkan iman saudara. Sebab hanya dengan mendengar firman Tuhan, kabar berita surga, kabar berita yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saya meyakini saudara akan semakin bertumbuh dalam iman. Sebab dengan kita mendengar banyak firman Tuhan, maka semakin kehidupan kita terpelihara, iman kita hidup, iman kita bangkit dalam keadaan atau dari keadaan situasi yang ada sekarang ini. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara sekalian, ini sangat jelas. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, yang dapat kita berkenan kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, hanya iman. Saudara sekalian, kita dapat membayangkan bagaimana kalau kehidupan kita tidak beriman kepada Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Allah. Dengan imanlah kita menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Dan firman Allah berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Perhatikan di sini, ia harus percaya atau kita harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian, kita bukan hanya menjadi orang yang berkenan kepada Allah ketika kita beriman kepada Allah, ketika percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata sungguh-sungguh mencari Dia adalah bukti dari iman. Iman yang sesungguhnya. Iman yang mengandalkan Tuhan, iman yang hanya bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan rasio kita, cara berpikir kita, konsep kita. Kita butuh iman, iman yang mengandalkan Tuhan. Iman yang menyatakan Allah segalanya di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian saudara sekalian? Karena dengan iman kita menjadi umat yang berkenan kepada Allah. Dan lewat iman kita,
Allah akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lanjut dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Roma pasal 4 yang ketiga berkata demikian. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, atau percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya atau kepada Abraham sebagai kebenaran. Nah, saudara sekalian, Abraham adalah suatu contoh sebagai orang yang beriman. Alkitab mengatakan bahwa Abraham adalah bapak segala orang percaya, bapak segala orang beriman. Nah, ketika Abraham percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Abraham beriman kepada Tuhan, maka Allah memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Saudara sekalian, apa yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita? Kita manusia sudah berdosa, dan upah dosa ialah maut. Dan kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika beriman kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka iman kita itu yang mengandalkan Tuhan, iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Allah perhitungkan itu sebagai kebenaran. Seperti kepada Abraham. Dan Allah juga lakukan itu, perhitungkan itu di dalam kehidupan kita sebagai kebenaran. Kebenaran kita kepada Allah hanya kita percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita menjadi umat yang benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan apa yang kita miliki, saudara sekalian. Dapat mengandalkan cara berpikir kita, konsep berpikir kita. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh kebenaran Allah. Dan melalui kebenaran Allah yang kita dengar, kita bangkitkan iman kita. Kita munculkan iman kita yang sesungguhnya. Dan saudara sekalian, kita akan melihat cara Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan, ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan karena iman, kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Puji Tuhan, imanlah yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Oleh imanlah kita dapat dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, apapun masalah saudara pagi hari ini, apapun yang saudara hadapi, mari percayalah kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Berimanlah kepada Tuhan, bangkitkan iman kita. Kita bangkit dengan kekuatan iman kita kepada Allah. Allah di pihak kita, Allah sumber pertolongan kita. Sakit pun apapun saudara hadapi hari ini, rendahkan hidup saudara kepada Tuhan, gunakan iman saudara kepada Tuhan. Pagi hari ini, Dia sumber pemulih, Dia sumber kesembuhan bagi saudara. Apapun masalah saudara, kita letakkan, kita rendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Kita ini saya Tuhan, ini masalah saya, ini problem saya, ini kehidupan saya, ini sakit saya. Dan yakinlah Tuhan sumber pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami mendengar pada pagi hari ini. Engkau Allah kami yang sesungguhnya. Tuhan, setiap umat yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Lemah Tuhan berikan kekuatan, masalah apapun yang mereka hadapi, hamba berdalam nama Yesus, Engkau sumber pertolongan bagi umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang besar, yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin.